Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik untuk kehidupan kita. Kasih-Nya selalu baru dicurahkan. Saya percaya ada inspirasi, ada tuntunan, ada bimbingan Tuhan untuk hidup kita. Dia selalu berbicara di dalam roh kita untuk menuntun kita karena kita adalah anak-anaknya. Dia adalah gembala, kita adalah dombanya. Dia akan membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan ingat, dalam lembah sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari kita bangun lagi hidup kita secara konsisten dengan membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan kitab Mazmur pasal 149 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan Amsal pasal 18 ayat yang ke-8. Kita masih terus belajar tentang pola Allah, dan karena Allah adalah kasih, polanya itu selalu adalah kasih. Jadi berbahaya sekali kalau kita orang percaya, kita bergeraknya bukan dengan pola Allah yang adalah kasih, tapi kita bergerak dengan pola kita, dan kita bisa terjebak dengan pola agamawi. Ingat, agama memperbaiki di luar dan tidak peduli dengan kondisi hati kita, karakter kita. Mereka hanya supaya kelihatan baik, kelihatan ditunjukin orang, wah ini orang baik. Ya, tidak ada satu orang pun yang baik. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang benar. Semua telah berbuat dosa. Kita benar karena Tuhan membenarkan kita. Jadi karena itu kita sebagai orang percaya jangan pernah keluar dari pola Allah yang adalah kasih. Kalau saudara ingat di hari yang kemarin bagaimana tanpa kasih ketika kita melayani orang di Efesus, kelihatannya luar biasa, tapi Tuhan berkata betapa dalamnya engkau jatuh dan engkau harus bertobat. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Baru, banyak sekali kata-kata Yesus itu yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yesus bergerak melayani karena belas kasihan. Ketika dia melihat orang banyak, Alkitab berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ada banyak kata-kata yang seperti itu. Ya, ketika dia melihat ada orang banyak mengikuti dia dalam pelayanan 3 hari 3 malam, mereka lupa makan. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini yang Tuhan mau kita hidupi, kita bangun dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas, tapi dasarnya tetap pola daging. Dasarnya hanya pola agamawi. Kita sudah lihat kemarin bahwa ketika terjadi pemisahan, ketika terjadi pengadilan, di hari terakhir Tuhan memisahkan domba dan kambing. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang itu melayani yang di sebelah kiri kambing, tapi mereka tidak dengan belas kasihan. Bahkan mereka tidak peduli. Ya, mereka jalankan hidup keagamaannya tetapi tanpa belas kasihan. Karena itu coba kita lihat, baca dari kitab Matius pasal 9 ayat 9 mulai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, lihat perbedaan Yesus dengan orang Farisi, orang beragama. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang ku kehendaki, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita lihat Matius sebagai pemungut cukai ketika ketika dia mengikuti Yesus, Yesus makan di rumah Matius. Teman-teman Matius karena dia seorang pemungut cukai, maka temannya adalah pemungut cukai dan orang berdosa di sini. Lalu Yesus makan bersama-sama dengan mereka dan murid-muridnya. Dan lihat orang Farisi, orang beragama, jatuhnya di mana? Ketika kita mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan,
beragama Kristen, tapi kehilangan pola Allah yang kasih, mengasihi, yang ada cuma penghakiman. Di matanya cuma penuh dengan lihat kesalahan, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Orang datang ke gereja, wah kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya. Saudara, masalahnya bukan gereja, ya rumah sakit memang penuh dengan orang sakit. Gereja itu penuh dengan orang berdosa. Gereja itu penuh dengan masalah dan persoalan. Dan kalau saudara kehilangan kasih, saudara cuma melihat gereja, rumah Tuhan adalah kumpulan orang-orang bermasalah. Sampai Yesus berkata, ya orang sehat nggak butuh tabib. Yang butuh tabib itu orang sakit. Ya, saudara, karena itu saya rindu mengajak kita untuk kita masuk dalam pola Allah. Penuhlah hati saudara dengan kasih Allah. Kasih Allah sudah ada dalam diri kita karena Allah adalah kasih. Ketika saudara mempercayai Tuhan, mempercayai Allah sebagai juru selamat saudara di dalam Yesus, kasih sudah ada. Yesus itu penuh dengan kasih. Tugas kita hanya tinggal mengalirkan saja. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kita seringkali gagalnya nih di sini dalam mempraktekkan kasih. Kasih bukan kata-kata, mari kita mengasihi dengan perbuatan. Makanya Tuhan Yesus berkata, pergi pelajari nih firman Tuhan ini. Bukan orang sehat yang memelurkan tabib, tetapi orang sakit. Pergi dan pelajari, ya, hidupi, mengerti. Sampai mengerti itu sampai kita berbuah. Karena kita nggak mengerti, kita nggak berbuah. Akhirnya hati kita dipenuhi dengan semak duri, kekhawatiran dunia, kecintaan akan dunia. Apa yang terjadi? Kita kehilangan kasih Allah. Padahal yang dikehendaki oleh Tuhan ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi bukan hanya sebatas tindakan-tindakan agama. Jadi manifestasi, kalau saudara kehilangan kasih, hatimu penuh dengan penghakiman. Hatimu selalu penuh dengan menyalahkan orang. Makanya orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. Lihat ketika Allah mengasihi manusia. Demikian kita lihat kasih Allah yang begitu besar. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Pengorbanan, kasih itu mendorong kita menjadi orang yang suka berkorban. Murah hati, tidak mengingat-ingat perbuatan kita. Kita berkorban. Kalau kita mengasihi, korban didasari kasih, kita nggak akan lihat kebaikan-kebaikan kita itu sebagai sesuatu yang perlu diperhitungkan, bahkan kita harus lupakan. Sama seperti Tuhan, dia rela memberikan yang terbaik. Bukan uang, bukan apa-apa. Anaknya yang tunggal diberi. Manifestasi kalau engkau berada di dalam pola Allah, saudara, kita akan menjadi orang yang murah hati. Suka memberi seperti Tuhan. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ketika kita dalam pola Allah, kita menjadi orang yang murah hati. Suka memberi, suka mengampuni. Pemberian terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita apa, saudara? Bukan berkat. Saudara boleh punya seisi dunia ini. Kalau engkau nggak dapat pengampunan dari Tuhan, engkau masuk neraka. Kita nggak ada gunanya. Hidup kita ini tanpa pengampunan Tuhan. Karena itu pemberian terbesar yang bisa kita berikan untuk suami kita, istri kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman seiman kita. Apa? Pengampunan. Tapi lihatlah orang Kristen yang beragama. Wah, dia bergereja, dia ngomong firman, tapi hatinya penuh dengan luka. Tidak ada pengampunan. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak mengampuni orang, kita juga tidak diampuni. Manifestasi daripada kasih, daripada Allah, dia mengampuni kita. Dan Tuhan mau, ayo kita hidup dalam belas kasihan. Jadi pola Allah yang bernama kasih itu, manifestasinya, kita menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang mudah mengampuni. Tidak mengingat kesalahan orang. Karena itu jangan pernah masukkan ingatan kita dipenuhi dengan salah A, B, C, D. Sampai ingat udah 10 tahun, 20 tahun. Saudara, buat apa? Kita gagal hidup dalam pola Allah. Dan itu berbahaya sekali. Karena kita tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Kiranya renungan ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menghendaki bukan persembahan. Bukan aktivitas agamawi kami. Tapi yang Kau kehendaki ialah belas kasihan. Hati kami digerakkan oleh kasih-Mu sendiri. Dan kasih-Mu sudah ada dalam kami. Karena itu kami mau belajar
menjadi orang yang murah hati. Kami mau belajar jadi orang yang terus memberikan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni kami. Hubungan yang rusak dipulihkan karena kami belajar mengampuni. Karena mengampuni dalam manifestasi daripada pola Allah yang adalah kasih. Diberkati semua anak-anakmu. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima pemulihan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.